Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, pada kesempatan ini kita masih membahas topik lanjutan dari graf, yaitu connectivity. Nah, diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami apa itu path, kemudian connectedness in undirected graph, kemudian connectedness in direct graph, dan counting path between vertices. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu path. Nah, secara informal, path itu sendiri adalah barisan atau urutan dari sisi-sisi yang menghubungkan dalam sebuah graf. Jadi di sini harus ada titik atau vertex, kemudian harus ada edge ya. Nah, jadi di dalam path itu sendiri dia akan mengunjungi setiap titik. Nah, sehingga titik-titik tersebut yang disebut sebagai path. Nah, apa sih sebenarnya aplikasi dari path itu sendiri? Nah, contohnya di sini kita ingin menentukan cara pengiriman data dari dua buah komputer ya. Jadi, untuk menentukan mana yang paling efektif, maka bisa memanfaatkan path ini. Atau misalnya tukang pos ingin mengirimkan surat dari beberapa daerah, maka untuk menentukan jalur yang paling efektif ini, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya path ini. Nah, dalam matematika sendiri, path itu adalah sebuah n, misalkan n itu adalah sebuah non-empty set dari integer, dan g itu adalah graf tak berarah, maka path dari panjang n tadi, yaitu dari titik U ke titik V pada sebuah graf, itu adalah urutan dari n sisi tadi. Nanti sisi 1, H1, H2, dan seterusnya itu terhubung, maka terbentuklah yang disebut dengan path tadi. Nah, kemudian di sini pada simple graph itu biasanya path itu dituliskan dengan nama dari vertex-vertexnya, misalnya x0, x1, x2, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau sebuah path itu bisa disebut sebagai sirkuit jika dia mulai dan berakhir pada titik yang sama. Jadi kalau misalnya dia mulai dari titik A, lalu berjalan ke titik B, ke titik C, ke titik D, lalu kembali lagi ke titik A, maka itu disebut sebagai sirkuit. Nah, kemudian sebuah path atau sirkuit itu melalui sisi satu, titik 1, titik 2, dan seterusnya, dan disebut sebagai transverse dari sisi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian sebuah path atau sirkuit itu disebut simple jika tidak mengandung edge yang sama lebih dari satu kali. Jadi kalau misalnya dia hanya melewati sisi itu sebanyak satu kali, maka sudah bisa disebut sebagai simple path atau simple circuit. Nah, untuk lebih jelas tentang definisi ini, kita coba lihat ke contoh soal. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah gambar dari sebuah graf ya, di mana graf ini terdiri dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Nah, kita mulai dari titik A ke titik D, ya, dari A ke D, lalu ke titik C, ya, kemudian ke titik F, lalu ke titik E. Maka bentuk yang tadi seperti ini, itu dapat disebut sebagai path. Ya, jadi di sini ada A, kemudian D, kemudian C, kemudian F, kemudian E, maka ini disebut sebagai path. Nah, path dengan panjang berapa? Panjangnya itu kita hitung dari banyaknya sisi. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Jadi A, D, C, F, E itu disebut sebagai simple path dengan length-nya 4. Kenapa simple? Karena di sini tidak ada sisi yang berulang atau yang dilewati sebanyak 2 kali. Kemudian kita coba lihat titik D. Titik D ya. Di sini D, kita coba ganti warnanya dulu supaya terlihat.
misalkan ini awalnya titik D ke titik E, berarti D ke E, ya, seperti ini. Kemudian ke C. Nah, sementara dari D ke C itu tidak ada garis yang menghubungkan. Maka ini tidak bisa disebut sebagai pet, ya. Karena dari E ke C itu tidak ada garis yang menghubungkan. Sehingga ini pet E, D, E, C, A bukanlah sebuah pet. Jadi tidak bisa disebut sebagai pet. Kemudian bagaimana dengan titik D, kemudian ke C seperti ini. Dari D ke C, lalu C ke F, kemudian F ke B, lalu ke A. Nah, ke E. Coba kita lihat, tadi kan dari sini, tadi dari B, ya, dari B ke C. C-nya ada ke samping, C, kemudian ke F di bawah, kemudian ke E, kemudian ke B lagi. Nah, sebetulnya ini disebut sebagai sirkuit. Kenapa disebut sebagai sirkuit? Karena tadi kita tahu bahwa kalau sirkuit dia mulai dari titik B kembali lagi ke B. Jadi kembali ke titik awal, maka disebut sebagai sirkuit. Dengan panjang berapa? Berarti panjangnya 4 karena ini ada 4 sisi, ya. Kemudian di sini dari A ke B, kemudian ke D, ke E, kemudian ke D, kemudian ke A, lalu ke B. Nah, coba kita gambarkan agar lebih jelas, ya. Awalnya dari A ke B, kemudian dari B ke E, dari E ke D, kemudian dari D ke A, lalu ke B lagi. Artinya dia di sini melewati 2 kali AB ini dilewati. Sehingga ini disebut tidak bisa lagi disebut sebagai simple pad. Ya, berarti kalau lengthnya berapa? Lengthnya 5 karena tadi AB ini 2 kali, berarti dihitung 2, ini 1 3, ini 1 4, ini 5, ya. Tapi ini bukanlah simple pad lagi karena dia dilewati sebanyak 2 kali AB-nya. Kemudian di sini adalah contoh dari penggunaan pad itu sendiri. Misalnya ini adalah jalur perkenalan, ya. Jadi bisa dibentuk sebagai graf. Misalnya di sini si Kamiri dia bisa mengenal si Jing dengan melewati kenal si Jan dulu ke Paulus, ke To, kemudian ke Kames baru si Jing. Ya, jadi ini adalah contoh dari graph atau ini adalah bisa dibentuk pad untuk menentukan jalur si Kamiri untuk kenal dengan si Jing. Kamini, ya. Kemudian kita lanjut kepada Erdos number. Jadi di sini ada seorang peneliti yang namanya Paul Erdos. Jadi penelitian ini saling berkolaborasi. Nah, kolaborasinya itu kalau digambarkan dia dapat membentuk ads. Misalnya di sini kalau dia tidak ada, maka hanya dirinya sendiri yang tidak ada berkolaborasi, maka number people-nya 1. Kemudian kalau dia ada orang lain, maka number of people-nya bisa 504 dan seterusnya. Artinya misalnya dia berkolaborasi dengan 2 orang, 3 orang, maka banyak number of people-nya itu akan semakin bertambah. Misalnya yang membaca paper-nya gitu, ya. Karena misalnya penulis A, penulis B, penulis C, ada 3 orang penulis, otomatis masing-masing penulis itu akan memiliki pembaca dari papernya itu, sehingga semakin banyaklah number of people-nya. Kemudian aplikasi lain dari pad itu adalah di sini ada baca number, di sini adalah aktor dalam pemain Bollywood yang saling berhubungan. Jadi di sini dibuatkan dalam bentuk baca number. Ya, untuk lebih jelas silahkan teman-teman kunjungi web ini. Kemudian ada connectedness in undirected graph. Jadi sebuah graf tidak berarah itu disebut connected jika di sana ada pad antara setiap vertex. Jadi kalau setiap titiknya itu terhubung maka disebut sebagai connected graph. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau tidak terhubung maka disconnected. Nah, contohnya coba kita lihat graf 1 dan graf 2. Nah, graf 1 itu disebut sebagai connected graph. Kenapa? Karena setiap titik pada graf ini terhubung. Misalnya kita ingin mencari pad dari E ke A. Maka yang pad yang bisa terbentuk adalah E, D, C, A.
atau kita ingin membentuk pet dari F ke B, berarti F, C, B ya. Maka graf G1 disebut sebagai connected. Sementara coba kita perhatikan G2, ini adalah sebuah graf, di mana graf ini tidak tersambung ya. Di sini antara C dengan D dia tidak ada connected, kemudian ini juga tidak ada connected, maka ini tidak bisa disebut sebagai connected graph. Nah, kemudian ada namanya connected component. Jadi sebuah graf terhubung itu bisa terdiri dari sub-sub graf. Jadi di sini ada 3 buah graf ya, graf H1, H2, dan H3. Jika ketiga dari subgraf ini digabungkan, dia akan membentuk suatu graf H. Ya, jadi graf H1, H2, dan H3 itu disebut sebagai komponen ya. Itu yang disebut sebagai connected component. Jadi bisa dipecah-pecah menjadi beberapa subgraf. Kemudian kita lanjut connected indirected graph. Jadi pada graf berarah ada 2 jenis koneksinya. Yang pertama ada strongly connected, yang kedua ada weakly connected. Apa itu strongly connected? Strongly connected itu jika pet dari A ke B dan pet dari B ke A itu dia saling terhubung. Jadi kalau saling terhubung maka disebut sebagai strongly connected. Jadi harus kita perhatikan arah dari grafnya. Sementara weakly connected itu kebalikan dari strongly. Berarti arahnya itu titik dari A ke B itu tidak bisa tersambung ya, atau titik-titik itu tidak bisa tersambung karena tanda panahnya itu berlawanan misalnya. Nah, itu bisa menjadi graf yang connected jika kita menghilangkan arahnya. Nah, contoh dari yang strongly connected dan weakly connected itu bagaimana? Nah, coba lihat graf ini teman-teman, graf G dan graf H. Perhatikan graf G, jika kita ingin memperhatikan dari titik A ke B itu bisa terhubung karena ada tanda panah, kemudian B ke D juga ada tanda panah, kemudian D ke C juga ada tanda panah, kemudian E ke A juga ada tanda panah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa graf G itu adalah strongly connected. Nah, sementara bagaimana dengan graf H? Graf H itu tidak bisa kita sebut sebagai strongly, karena kalau ingin kita ke A, misalkan dari A, kita tidak bisa ke B. Kemudian dari sini, kalau dari B kita tidak bisa ke D. Jadi tidak membentuk suatu aliran gitulah kira-kira ya. Sehingga ini disebut sebagai weakly connected. Nah, kemudian ada istilah baru yang muncul, yaitu strongly connected component or strong component. Maksudnya ada di sebuah graf H tadi, ternyata ada subgraf yang strongly connected. Nah, contohnya, di sini kalau kita ingin melihat hubungan dari D ke B, kemudian ke C, bisa kembali lagi ke D. Nah, jadi di sini ada subgraf dari H itu yang strongly connected. Sehingga disebutlah graf H itu strongly connected component. Jadi komponennya itu ada yang strongly connected. Tapi kalau yang G itu adalah full dia strong. Sehingga disebut sebagai strongly connected. Ya. Kemudian ini adalah contoh dari pengaplikasian connected component tadi dalam sebuah web. Biasanya hampir 90% vertisnya itu saling terhubung gitu. Kemudian di sini ada counting path between vertices. Nah, kita dapat menghitung path antara vertis-vertis dengan menggunakan teorema ini. Misalkan G itu adalah graf dengan adjacent matrix A. Jadi sebuah graf itu kan seperti di video sebelumnya bisa kita bentuk dia menjadi adjacent matrix. Nah, kemudian kita punya sebuah panjang, kita tahu berapa panjang dari path yang ingin dibentuk sepanjang R misalnya. Maka untuk menentukan jumlah path yang bisa terbentuk itu rumusnya adalah A pangkat R. Dengan A adalah matriks adjacent tadi, kemudian R itu adalah panjang dari path-nya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya berapa banyak path yang panjangnya 4 yang bisa dibentuk dari A ke D pada graf G. Nah, ini graf G, berarti kita bentuk dulu adjacent matrix-nya. Cara membentuk adjacent matrix ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian setelah dapat adjacent matrix-nya, karena kita ingin membentuk path yang panjangnya 4,
maka kita kalikanlah, kita bentuk A pangkat 4. Nah, bagaimana cara menentukan, mendapatkan A pangkat 4? Nah, kembali lagi ke pelajaran matrik, berarti kita harus mengalihkan A kali A dulu sehingga dapat A pangkat 2. Nanti hasil A pangkat 2 kita kalikan dengan A, maka itu adalah A pangkat 3. Lalu hasil A pangkat 3 kita kalikan lagi dengan A, maka didapatlah A pangkat 4. Nah, ini silahkan teman-teman coba hitung bagaimana untuk mendapatkan nilai A pangkat 4 ini, ya. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, silahkan dibaca buku Diskrit Matematikanya bab 10 ya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di Zoom untuk membahas materi ini jika ada yang belum dipahami. Terima kasih, selamat belajar.